warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersilaturahmi lagi melalui YouTube dan untuk saat ini kebetulan saya sedang di MTS Utama bersama guru-guru yang luar biasa di samping dan di depan saya. Ini Ibu Haji Erni, ini Ibu Haji Yeni. Seperti biasa saya selalu tertarik kepada guru-guru yang kreatif dalam hal proses pembelajaran, dalam hal inovasi pembelajaran, juga kreatif dalam hal memanfaatkan waktu luang. Dan ibu guru di samping dan di depan saya, menurut saya ini termasuk guru-guru yang kreatif. Makanya saya tertarik untuk kita bincang-bincang, dan sudah diawali dengan lagu kisah Tidur di Sekolah. Jadi teringat masa sekolah. Pernah bohongin dulu nggak? Ya Allah, ternyata hebat sekali ya. Saya sampai terpana. Oke. Dan tadi seperti kita bicarakan di awal, saya ingin mengetahui kreativitas apa sih Bapak Ibu berdua ini kalau kayaknya di luar proses pembelajaran banyak kreativitasnya ya, banyak. Jadi banyak bagus dalam hal memanfaatkan waktu luang. Nah, seperti apa kreativitas dalam hal memanfaatkan waktu luangnya? Nanti kayaknya kita akan langsung berbincang-bincang saja dengan Ibu Erni dan Ibu Yeni. Oke, kita langsung aja ke Ibu Erni atau Ibu Yeni dulu. Kreativitasnya semacam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya berbicara kreativitas terlalu tinggi buat saya. Ya, yang lebih sederhana aja Bu. Selain kegiatan di sekolah, biasanya saya ada kegiatan di luar sekolah yang berhubungan dengan masyarakat. Misalnya dengan majelis taklim, acara-acara pengajian. Mungkin karena dulu saya basicnya dari pesantren, jadi minimal adalah bekal buat di masyarakat gitu. Ikut pengajian mingguan, kadang bulanan. Kalau misalkan ada acara-acara pernikahan atau hitanan, sebelum masa Covid, saya itu biasa didaulat untuk pembukaan ayat suci Al-Quran beserta sholawatnya. Kemudian kadang kalau ada yang mau hiburan, saya juga punya grup bersama ibu-ibu majelis taklim, grup Rebana namanya Mar'api Solihah. Kebetulan anggotanya ada 12 orang. Saya paling muda karena yang ikutnya itu pantasnya jadi ibu saya sebenarnya, tapi berhubung daya seninya tinggi, jadi terbawa seperti masih muda saja. Kalau latihan mereka pantang menyerah Bu, gitu. Kadang saya lagi malas, misalkan ada malesnya kan, kadang kita capek dari sekolah harus latihan juga, tapi mereka semangat, ayo latihan, ayo latihan. Bahkan mereka itu merasa kurang penampilannya itu, bahkan dia rela mengumpulkan uang untuk mendatangkan pelatih supaya ada tambah ilmu pengetahuan, terutama dalam tabuhannya, dalam kreasi gerakannya. Meskipun sudah ibu-ibu, tapi alhamdulillah Bu lincah kalau sudah di panggung. Gak ada bedanya ibu-ibu dengan yang ya usianya sudah sepuh juga dengan yang masih muda, masih bisa menyesuaikan. Ininya apa, kasidah apa marawis atau rebana jenisnya, ya jenisnya rebana gitu. rebana aja. Rebana, kadang hadroh juga, tergantung alat musik. Kan alat musiknya kebetulan ada 2, rebana ada, hadroh ada. Kalau hadroh punya MTS Utama, berhubung ketua yayasannya Bapak Kuwu, jadi memperbolehkan daripada
dibiarkan begitu saja, silakan dimanfaatkan. Jadi tergantung permintaan. Kalau misalkan pengennya rebana, ya rebana. Kalau pengennya hadro, hadro. Kebetulan kalau lomba-lomba juga ya suka pada mau itu ibu-ibu. Bahkan saya itu jarang mengetahui ada informasi lomba gitu. Mereka yang antusias, ibu ini ada lomba di pesantren mana gitu. Jadi pantang menyerah ketika melihat lomba, melihat grup yang lain, merasa kurang terus Bu. Jadi belajarnya itu pengen terus, kadang mah siang latihan, malam juga latihan gitu. Tapi kelihatannya senang karena berasal dari hati mungkin Bu. Itu yang kegiatan saya di luar mengajar ya, ikut pengajian, kemudian punya grup rebana gitu. Kalau dibilang guru kreatif terlalu berat karena banyak seginya. Kalau saya itu cuma bisa memanfaatkan sisa waktu dari pulang sekolah mungkin Bu. Oke, kalau Ibu Erni ini kreativitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama saja ya dengan Ibu Haji Yeni. Kebetulan saya berasal dari Panoongan ya. Jadi Panoongan mah katanya kota gitu. Jadi kalau saya mengisi kekosongan waktu selain di sekolah ya, sama saya membuka bimbel Bu, bimbingan belajar gratis di rumah saya gitu. Kalau habis maghrib anak-anak datang ke rumah saya, sekitar ada 23 orang ya. Selain mengaji Iqra, juga saya ajarkan matematika, bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia menu sambung Bu. Jadi dari kelas usia dini itu usia PAUD, SD itu sama SD. Jadi alhamdulillah antusias dari warga saya gitu. Alhamdulillah sangat mendukung, meskipun dalam keadaan Covid dia tidak menyerah, tidak diliburkan Bu. Jadi tetap masih semangat mengikuti kegiatan bimbel belajar di saya. Daripada di sekolah tidak mungkin ya Bu, di saya ada, jadi banyak yang ikut gitu. Malahan dari RT lain mau ke saya kan terlalu banyak, tidak kebimbing gitu. Selain tempatnya juga gurunya cuma saya dan anak saya gitu. Selain itu juga saya senang kepada musik Bu. Jadi sekali-kali anak nyanyi TK, nyanyi anak-anak gitu Bu, misalkan nyanyi keagamaan, rukun Islam yang 5, dimusikan pakai gitar. Anak-anak senang sekali itu. Selain itu juga ya saya mengisi kosongan waktu juga senang olahraga gitu Bu. Alhamdulillah olahraga yang saya tekuni dulu badminton Bu, bulu tangkis. Alhamdulillah pernah juara kedua sekabupaten Ciamis, terkalahkan oleh Ciamis, oleh kantor Kemenag ya tuh pemainnya. Kebetulan dari KKM Cijengjing saya putin sama Bu Ok waktu itu tahun 2012 kalau tidak salah. Itu ya badminton. Terus tenis meja juga Bu, itu kebetulan pialanya ada. Saya tingkat KKM juga ya juara lah, cuma juara kedua atau ketiga gitu. Kalahnya oleh negeri, oleh Ibu Sri. Dia pemain profesional, kalau saya mah pemain RT RW Bu. Tapi alhamdulillah dengan banyak kegiatan seperti itu, alhamdulillah ke badan juga segar, sehat. Terus sekarang juga senang bersepeda Bu. Jadi ada pernah ketemu sama ibu di sana, panasan gitu. Oh ya, mungkin itu waktu luang saya selain di sekolah juga ya di pengajian-pengajian di lingkungan Panoongan banyak ya. Pengajian mingguan tiap hari Jumat atau hari Ahad gitu. Jadi alhamdulillah lah di lingkungan juga banyak kegiatan selain kegiatan Agustusan gitu ya. Saya
senang juga gitu permainan-permainan seperti itu. Jadi alhamdulillah lah, waktu itu tidak terbuang begitu saja gitu. Banyak kegiatan-kegiatan di luar gitu. Itu mungkin saja Bu. Mungkin ini alasannya kenapa MTS utama ini termasuk sekolah atau madrasah yang muridnya paling banyak. Ya karena ini gurunya yang memang berbaur dengan masyarakat. Ya, ini bagus sekali pengajian, kemudian ibu-ibu. Itu salah satu cara promosi Bu, Iya, kalau kita betul. pengajian itu. Ya, Apalagi kalau padahal kita mah nggak kenal, kalau lagi pengajian gitu dia mau manggil Bu gitu, putra abdi di kelas 3 sama kayak gitu nitip. Jadi secara langsung kita berbaur dengan masyarakat, itu promosi buat sekolah. Mereka menilai ternyata guru MTS utama teh selain mengajar juga bisa berbaur dan bisa ada manfaatnya buat masyarakat gitu. Kemudian kan kalau di MTS utama itu ekstranya itu Bu, kalau setiap hari Rabu itu ada kegiatan keagamaan diisi dengan qiraatul Quran gitu, mengaji dengan ada lagunya gitu. Itu kelebihan juga. Minimal kalau keluaran dari sini ya, kalau buat acara pembukaan hajatan atau apa gitu ya pasti adalah bekal gitu. Kebetulan saya juga sedikit mah ada bisa gitu, suka membimbing kalau yang pengajian yang hari Rabu itu. Selain itu masyarakat di sini mengenal MTS Utama teh, anak yang keluar dari MTS Utama sudah hafal Yasin. Gitu. Dari mana itu mereka taunya kalau sudah keluar dari sini, sudah pemuda, kalau ada acara itu ternyata mereka kalau baca Yasin nggak bawa Quran. Pas ditanya kenapa udah bisa, itu dulu lagi di MTS kalau ngambil rapot biasanya syaratnya surat Yasin gitu. Selain itu juga kelebihannya ada di LPAI juga. Di situ ada pemulasaraan jenazah. Jadi kalau ujian praktek anak-anak itu dibekali cara memulasarah jenazah dari mulai memandikan, mengkampani, mensolatkan sampai menguburkan. Itu ada penilaian tersendiri, bahkan suka dibuat sertifikatnya. Jadi minimal kalau siswa-siswi dari MTS Utama kalau ada keluarga atau orang tuanya yang meninggal bisa ikut andil ya setidaknya gitu, yang mengurusnya gitu. Itu yang masyarakat suka dibicarain itu surat Yasin, terus kalau sholat jenazah suka udah tidak canggung lagi gitu. Apalagi kalau ada yang meninggal di sini Bu, kalau lagi jam pelajaran juga, kalau ada yang meninggal diberhentikan, dimasukkan ke masjid. Jadi yang dipraktekkan di LPAI itu ikut langsung sholat di sana gitu. Enggak mengenal lagi ujian atau apa, pokoknya kalau ada yang meninggal udah tahu dikeluarin aja dulu, ikut andil, jadi langsung praktek langsung yang diajarkan langsung dipraktekkan di lapangan gitu mungkin. Jadi kepedulian kepada masyarakat itu sangat menjadi cara dan itu promosi yang memang sangat memudahkan dan memang dalam pembelajaran itu kan tidak hanya teori ya, tapi juga harus ada keterampilan atau prakteknya. Jadi dengan cara itu tidak hanya membuat kedekatan kepada masyarakat, tetapi juga mempraktekkan dari teori yang sudah disampaikan. Sangat bagus sekali. Ibu mau menambahkan? Selain itu juga, selain dari keagamaan ya, MTS Utama juga menonjolkan dalam bidang olahraga Bu. Jadi terkenal MTS Utama lulusannya banyak yang kreatif ke poli gitu Bu. Jadi alhamdulillah bakat yang ada pada dirinya, terutama pemain poli itu ada yang masuk sampai ke SEA Games Bu. Itu poli pasir IIM ya. Sekarang di Dinas Perhubungan atau di Pemda ya. Itu UU ya. Terus IIM sekarang di Ciamis
Di mana? Langsung Dari poli itu dia awalnya dari MTS utama bibitnya ya, ada yang Porda ya, Porda udah banyak bibit-bibit dari MTS utama. Saya suka mengantar anak-anak ke lapang itu poli pasir terutama. Jadi MTS utama mah banyak yang kreatif dalam poli gitu. Kadang dari MTS utama melanjutkan ke Mandua ya banyak. Di Mandua kan ada kelas khusus poli gitu. Jadi saya menitipkan kepada gurunya gitu. Ini anak polinya bagus gitu. Jadi diterima terus dididik. Ya jadi Porda Porkab. Terus sampai ke SEA Games alhamdulillah alumni MTS utama sudah ada gitu. Itu mungkin promosi dari bidang olahraganya. Dan ini akreditasinya juga A ya? Gemuk. Pak gemuk ya. Jadi kalau A itu kan dari sisi fasilitas, dari sisi tenaga pengajar, dari sisi kurikulum dan implementasinya itu dianggap paling bagus gitu kan kalau A itu. Dan alhamdulillah tadi ternyata sudah banyak prestasinya ya. Alhamdulillah. Nah ini kalau tapi terlihat tuh di belakang Ibu Yani tuh sertifikat pialanya memang banyak sekali. Kemudian untuk barangkali guru-guru yang melihat tayangan ini ada nggak kendala ya bisa kita sharing kendala yang dihadapi mungkin ketika terjun ke masyarakat gitu, kemudian bagaimana cara mengatasinya supaya nama baik sekolah tetap bagus dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Kalau ketika kita terjun ke masyarakat, padahal saya kalau di sekolah kan guru matematika ya Bu, tapi ketika datang ke pengajian tidak dibawa lagi guru matematika, dianggapnya serba bisa. Jadi masyarakat itu menganggap guru itu segalanya. Tiba-tiba Ibu itu ke depan buat apa? Jadi pembawa acara, oh siap gitu. Kemudian datang ke acara lagi, Ibu yang mimpin hadiah. Jadi dikiranya guru madrasah ya Bu di Kementerian Agama itu, jadi emang keagamaannya itu harus serba bisa, karena di masyarakat itu tidak ada label matematikanya. Iya, taunya guru madrasah gitu. Datang kemana-mana pasti yang ditunjuk teh guru sanawiyah gitu. Mana ibu guru sanawiyah gitu. Makanya kalau kita mau datang ke acara-acara dari rumah teh udah mikir nih ada apa nanti di lapangan. Setidaknya kita jangan sampai pas di lapangan tidak siap. Jadi pede duluan. Siapa tahu disuruh jadi MC. Ini acaranya apa, temanya apa. Jadi udah mempersiapkan dari rumah. Kalau ke acara yang hajatan, siapa tahu nanti disuruh pembukaan atau apa, harus siap serba bisa. Karena di mata mereka guru madrasah itu bermartabat sesuai itu, Bu, segala bisa Dan gitu. tahu terhadap pendidikan agama gitu ya. Karena guru Kendalanya madrasahnya itu Bu Haji ini mata pelajaran apa? matematika latar belakang. Kalau Bu Haji Erni berapa? Kalau saya sejarah kebudayaan Islam. Oh, ini mah memang basicnya. Iya, basicnya TA. Jadi mau tidak mau, matematika ya. Iya. Mau tidak mau. mau tidak mau ketika ke masyarakat Iya. harus bisa. Iya. Kalau menolak gimana? Label madrasah gitu. Makanya kalau dari rumah teh kepedean udah mempersiapkan dulu nih. Nanti di lapangan tuh apa ininya temanya gitu. Mungkin itu kendalanya. Jadi kita itu dianggap serba bisa. Sebisa mungkin kita mempersiapkan dulu kalau mau bergaul dengan masyarakat itu, karena masyarakat tidak mau tahu yang label madrasah, pokoknya serba bisa. Kemudian dalam membimbing anak juga Bu, kalau yang senang olahraga ternyata datangnya dari keluarga tidak mampu ya Bu Erni, datangnya itu dari yatim piatu, kadang yang berbakat itu. Kadang kita itu untuk menghantarkan mereka menjadi seorang atlet itu berkorban juga. Mau dimasukkan ke pelatihan poli pasir, kendalanya tidak punya bekal, tidak punya uang, malu, nggak ada dukungan dari keluarga, kan namanya sudah tidak punya ibu dan ayah. Kita berdua itu kadang sering mengantar
sampai ngajajanan paribasana nungguan Bu di lokasana, tapi itu terasa nikmat ketika si anak itu tiba-tiba udah ke bawah ke Porda Polipasir, ya Allah nikmatnya itu sebelah sana gitu. Seorang guru itu kenikmatan luar biasanya ketika melihat keberhasilan Iya, anak itu. didik ya, Ya, itu. luar biasa. Karena mungkin guru itu bukan hanya mengajar pelajarannya Bu, yang penting itu mengajar kepribadian, anak punya karakter gitu kan. Itu yang penting. Kalau pelajaran matematika kan kalau di masyarakat nggak begitu dikenal gitu. Saya juga kalau misalkan kalau pekerjaan matematika belum selesai atau nilai ulangannya jelek, saya kadang jarang memberikan ulangan lagi. Keseringannya itu untuk mengganti nilai yang jelek ini, kamu harus menghafalkan wiridan, disetorkan ke ibu. Jadi nanti buat bekal dia di masyarakat, kalau disuruh menjadi imam, habis sholat disuruh wiridan kan dia bisa. Jadi ya pandai-pandai kita melihat kondisi di masyarakat gitu Bu. Karena kurikulum 2013 yang kita pakai sekarang juga tidak hanya dari sisi teori atau pengetahuan, tetapi juga dari sisi sikap dan juga keterampilan itu harus seimbang. Berarti silakan Menambahkan ya Bu, selain kreativitas anak di bidang olahraga, di bidang keagamaan, juga ekstrakurikuler terutama pramuka ya Bu, alhamdulillah itu piala-piala banyak ya, itu dari pramuka, dari LT ya, terus dari lomba-lomba lintas alam itu banyak. Jadi alhamdulillah kreativitas siswa ya, khususnya dibina oleh guru-guru atau pembina pramuka, alhamdulillah setiap kali mengikuti kegiatan atau lomba pasti anak-anak menyerahkan piala gitu Bu, alhamdulillah itu. Jadi tingkat kecamatan, kabupaten ya, malahan provinsi juga lintas alam kita pernah gitu Bu, antara Pulau Jawa dan Bali gitu. Alhamdulillah MTS Utama juga pernah menjadi juara gitu. Jadi itu berkat dorongan guru-guru semua ya. Kadang yang mengikutinya itu dari golongan ekonomi ke bawah sih, jadi merasa kesulitan juga gitu Bu. Jadi fasilitas itu harus didukung oleh sekolah ya. Kadang hampir 100% oleh sekolah gitu Bu. Jadi itu hambatan kegiatan di sekolah itu terutama ekonomi gitu ya. Karena kalau yang sekolah kesini rata-rata yang menengah ke bawah. Itu mungkin. Tapi kendala-kendala itu akan teratasi apabila diantaranya guru-gurunya kompak ya. Alhamdulillah kompak di sini ya. Dan ini di sini saya melihat kompak, sehingga tentunya itu akan sangat mempengaruhi dari proses itu tadi. Ketika ada kendala ya diatasi bersama-sama. Ini luar biasa di MTS Utama ini kompak saya lihat guru-guru. Ada lagi kendalanya nggak? Ini mungkin bisa menjadi inspirasi yang lain ketika ada permasalahan, mungkin nah ini caranya, mungkin solusinya seperti ini. Ada lagi nggak? Ketika ada kendala, kalau dikerjakan secara bersama-sama, dihadapi secara bersama-sama, Insya Allah. akhirnya akan teratasi juga Bu, dan terasa ringan gitu. Jadi kendala itu kalau dipikul sendiri, tapi kalau dipecahkan Dengan bersama itu insya Allah semuanya juga teratasi. Iya. Dan kekompakan itu tidak hanya di pihak stakeholder sekolah, tetapi juga dengan masyarakat tadi ya, seperti yang orang tua, Ibu masyarakat sampaikan. ya. Jadi termasuk diantaranya ketika ada tuntutan dari masyarakat yang tahunya ini guru madrasah, kita harus siap. Siap. Dan ketika kita memperlihatkan kesiapan, akhirnya ada kepercayaan kepada masyarakat, sehingga terjadilah keakraban itu Kadang tadi. Bu, Ya. neneknya dari MTS Utama ya, kemudian ke anaknya, ke cucunya sampai Iya, ke sini. sampai ke sini. Terus ditanya kenapa? Minimal kalau ke MTS Utama biasa hadiah sareng Yasin Bu. Hebat, luar biasa. Ada inspirasi nggak mungkin kepada yang menonton tentang apa ya, pemanfaatan waktu luang atau tentang
bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat atau dengan rekan kerja supaya kompak. Ada tipsnya nggak? Kita sharing-sharing supaya ya mudah-mudahan, saya berharap, tentunya kita berharap perbincangan ini bermanfaat ya untuk saya sendiri, terutama umumnya untuk siapapun yang melihat tayangan ini. Ada nggak? Mungkin tipsnya itu jadi kita duluan yang membuka diri, Bu. Jadi kan kadang kalau kita tidak membuka diri duluan, masyarakat merasa segan. Wah, ibu guru, saya gimana gitu. Kalau saya itu caranya itu ya ikut gaul saja saya yang duluan. Kalau ada yang pengajian, ikut ngobrol, tidak ada jarak gitu, Bu. Tidak membedakan. Saya sangat setuju. Ya, tidak membedakan saya guru itu rakyat biasa, perasaan saya sama, karena di mata Tuhan itu yang membedakan itu hanya takwanya gitu. Saya Mungkin sangat itu setuju. tipsnya membuka sangat setuju. diri. Bu Haji, Ya, sama ya dengan Bu Haji. Jadi ketika kita bergaul di masyarakat atau di sekolah gitu, kita dulu yang harus bisa, yang harus pandai menyesuaikan keadaan di masyarakat gitu ya. Masyarakat seperti apa kita bergauli gitu ya. Jadi ya harus dari diri sendiri lah, sadar diri gitu. Jadi jangan membeda-bedakan gitu, si A mah ibu rumah tangga, si B mah pejabat. Jadi ya seperti itu, hilangkanlah supaya kita bisa bergaul dengan masyarakat. Kalau di masyarakat itu label Disimpan gitu supaya mereka tidak segan kepada kita gitu ya. Jadi kan kita akhirnya bisa sharing apapun ya, karena kita tidak membawa label guru. Dan emang kita itu bukan guru buat di masyarakat, kan buat gurunya di sekolah. terus yang pemanfaatan waktu luangnya ada tips nggak? Mungkin di luar sana banyak juga ya, aduh saya masih banyak tersisa waktu, tapi ini saya harus ngapain gitu. Barangkali ada tips nggak? Kalau ibu-ibu kan tadi pada sibuk tuh semua di luar. Tipsnya mungkin kan kalau habis mengajar itu kan banyak ya, pulang pembelajaran itu kan jam asar lah, masih ada kan dari jam 4 sampai jam 5 gitu. Kalau sudah terbiasa itu, Bu, malah jadi sakit kalau diam di rumah terus gitu. Jadi kalau nggak ada kegiatan teh, aduh ini ngapain, serasa orang tidak berguna gitu. Kadang sisa waktu itu kan, misalkan kalau hari Senin, kalau saya ada pengajian kan ibu-ibu, ya datang ke sana meskipun datangnya kesiangan gitu ya, karena kita kan istirahat dulu pulang dari sekolah, tapi mereka menghargai di sisa waktu masih bisa menyempatkan ikut pengajian gitu. Ya mungkin dari hati, Bu, niatnya dulu, nggak bisa disuruh-suruh atau apa, harus datang dari hati gitu. Dan ternyata bergaul dengan masyarakat itu indah, Bu, banyak saudara gitu, banyak bahagia, banyak ketawa, berbagi segalanya lah gitu. Menarik tadi, dari hati ya, dari hati. Kemudian apa tadi? Niat ketika ada kesempatan lakukan gitu ya. Nah, Ada setelah kesempatan itu biasanya lakukan. kita akan merasakan sendiri manfaatnya, rasa sukanya gitu. Tapi catatannya tadi dari hati dulu. Iya, ya. dari hati. Kalau dari hati ya susah. Ya, menambahkan lagi mungkin dari segi ikhlas, Bu. Banyak orang yang tidak ikhlas gitu, terutama ketika membimbing anak-anak orang lain di masyarakat kita gitu. Dia punya alasan males, padahal dia berpotensi gitu ya. Tapi kalau dengan ikhlas gitu, tidak dibayar atau tanpa pamrih, insya Allah semua kegiatan pun akan terlaksana gitu. Jadi niat dengan ikhlas gitu. Tanpa ikhlas mungkin tidak akan terlaksana semua kegiatan gitu, Bu. Luar biasa ikhlas ya. Tadi sampai bimbang juga gratis ya. Luar biasa. Ya, menyiapkan waktunya, tenaganya, kadang materinya juga. Materi, terus tempat duduk gratis. Masih ada ya, Iya. luar biasa seperti ini. Karena Sangat prinsipnya, Bu, inspiratif. kita itu selagi masih ada harus berguna lah buat sesama gitu, Bu, minimal. Karena kita itu hidup bukan hanya di dunia saja, yang paling kekal di akhirat. Saya itu prinsipnya apa sih yang sudah saya perbuat buat orang lain yang kira-kira berguna, itu dianggap
siapa tahu nanti bisa buat bekal saya di akhirat kelak gitu. Luar biasa sekali. Ada posting yang akan disampaikan barangkali? Sebagai tenaga pengajar, mungkin selain mengajar di sekolah, jadi mengajar juga dari segi karakter, kemudian akhlaknya, sehingga anak itu tidak hanya mendapatkan ilmu pelajaran saja, tetapi mendapatkan tata krama, sopan santun, adab, dan lain sebagainya. Mungkin itu, Bu. Dari Bu Haji Ani ada tambahan lagi? Dalam mendidik siswa atau anak-anak kita ya, di samping kita harus ikhlas ya, kita juga harus membawa anak-anak ke jalan yang benar gitu. Jadi mendidik anak itu tidak gampang, Bu. Jadi harus ada dukungan dari orang tua gitu ya. Jadi orang tua mendukung, kita difasilitasi, insya Allah semua kegiatan itu akan berjalan lancar. Tapi kalau orang tua tidak mendukung, guru terus memberikan bimbingan, anak-anak tidak akan berhasil, Bu. Jadi tetap orang tua dan guru harus bersama-sama mendidik putra-putrinya. Itu saja, Bu. Alhamdulillah, pendidikan memang tanggung jawab kita bersama ya, antara orang tua, masyarakat, juga sekolah. Jadi memang harus ada kebersamaan di antara semuanya untuk kita bersama-sama menuju kualitas pembelajaran yang kita harapkan. Nah, terakhir kayaknya Ibu harus nyanyi lagi deh supaya enggak kaku gitu ya. Boleh 2 lagu? Ini lah. Ini 2 lagu ah. Boleh nggak? Iya, boleh lah. Oke, siap. Tarik. Oke, siap. Oke. Ibu Tiana dikatila jenuh aku mendengar. Insyaallah ya, sip lah. Lagu legendaris. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali, sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini suratan tanganmu, harus tabah menjalani. Dalam malam aku sendiri, tanpa cintamu lagi. Allah, hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar menerpa hidupku, bahagia akan datang. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali, sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini suratan tanganmu, harus tabah menjalani. Jauh sudah langkahku menyusuri hidupku yang penuh tanda tanya. Kadang hati bimbang
lagu ini Bu, tapi lagu Palestina. Boleh. Di sini tuh hobinya gunjreng-gunjreng Bu, kalau ada waktu itu. Aduh. Bakat yang terpendam. Iya. Luar biasa. Lagu Palestina siapa yang nyanyi? Ibu vokalis. Ini lagu untuk mendukung rekan-rekan di Palestina. Dan tetap semangat, tetap berjuang, dan insya Allah mudah-mudahan kemenangan Natufuli atuna salam sinanaitkum bilidi mailkum lesh mabina layadunani ya alam ardi mahru'a ardi hariri masru'a samana antilak ante salil layab wisama hilwa warubil hamam ya alam ardi mahru'a ardi hariri masru'a hardi saghiri mithli saghiri atuna salam atuna tufuli atuna tufuli atuna tufuli atuna tufuli atuna salam. Mungkin Bu segitu suka jadi sedih kalau lihat Palestina gitu ya, kita masih beruntung diberikan kebebasan, kemerdekaan. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu yang luar biasa atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi semuanya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya untuk saya sendiri, umumnya untuk siapapun yang melihat tayangan ini, dan tentunya ya membawa hal yang positif lah ya, apa yang ya tadi kita bicarakan. Nah, kalau tadi dengan ibu-ibunya, sekarang dengan bapaknya, bapak dan ibu. Pak siapa? Pak Ari, Pak Ari, guru SBK dari MTS Utama. Oke, siap. Lagunya apa? pertemuan. Dangdut. Mau dong. Yang suka kita nyanyi aja berdua sama Bu Haji ini. Ya siap Bu. Siap. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan ini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang ini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan Hidupku yang sudah
tercurah sudah penuh dengan kemesraan. Tak ingin kita berpisah, Cukup sekali berpisah, tak ingin lagi merana. cukup sekali merana. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Lagi tolong jawab. Saya masih goyang. Ku menangis karena rindu. Ku berduka karena rindu. Dimanapun ada bayanganmu, teringat padamu, teringat padamu, teringat padamu, kekasih. Lupa lagi udah lama. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.